Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Sahabat Kita Nabire, memperlebar pelayanannya di Kabupaten Nabire, menggelar konferensi cabang pertama kali dan resmi melantik 2 cabang masa bakti 2025 hingga 2028. Pantauan Tribun Papua Tengah.com, kegiatan berlangsung 1 hari pada hari Jumat 31 Oktober 2025 pada pagi hari pukul 8 hingga 17 WIT di Gedung Aula Santa Yusuf Gereja KSK Bukit Mariam, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, rekan Melkianus Dogopia. Silakan laporan selengkapnya. Ya, benar sekali rekan kami Nurma di studio dan Tribuners bahwa pada kegiatan Konvercap ini turut dihadiri Pastor Paroki KSK Nabire, Pastor Paroki Santo Antonius Bumi Wonorejo, Pastor Paroki Santo Yosef Nabire Barat, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Nabire, mewakili Bupati Nabire, Ketua Presidium Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Timika, Penasihat Rohani WKRI DPC KSK Nabire, Ketua WKRI DPC KSK Nabire, para imam, diakon, frater, dan suster, calon Ketua WKRI DPC Santo Antonius Padua Bumi Wonorejo, dan calon Ketua WKRI DPC Santo Yosef Nabire Barat, serta segenap anggota WKRI di Kabupaten Nabire. Dalam sambutan mewakili Bupati Kabupaten Nabire, Julius Pasang, Sekda Nabire, mengatakan kegiatan ini bukan hanya seremoni dan bukan hanya sebatas forum organisasi, tapi juga momen refleksi dan konsolidasi. WKRI Nabire terus meneguhkan semangat pelayanan serta memperkuat komitmen dalam karya nyata bagi gereja, masyarakat, dan bangsa, kata Pasang. Melalui kegiatan ini, Sekda Nabire berharap akan lahir berbagai gagasan dan program yang kreatif, solutif, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari elemen sosial keagamaan, peran WKRI sangat penting dalam membangun karakter, memperkuat nilai-nilai moral, dan menggerakkan kepedulian sosial. Pesan Sekda Nabire penuh harap. Pada kesempatan itu, Pastor Paroki KSK Nabire, Yohanes Adrianto Dwi Mulyono, menyatakan pihaknya terus mendukung forum organisasi WKRI dan terus memperlebar pelayanan kepada masyarakat. WKRI Nabire DPC KSK Nabire kini akan ditambahkan lagi menjadi 2 DPC. Ini bukan dipisahkan atau pecah belah. Namun dengan adanya 2 pengurus DPC, maka ini adalah memperluas tali kasih pelayanan kepada masyarakat. Ungkas Yohanes Adrianto Dwi Mulyono, kerap disapa Pastor Adri. Pastor Adri juga mengutip ayat bacaan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika hari ini kita memiliki semangat untuk lahir kembali, maka itulah semangat yang diharapkan Yesus. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, semangat untuk pertobatan dan lahir kembali sangatlah penting, ujar Pastor. Pastor Adri juga berpesan bahwa Uskup Keuskupan Timika telah memberikan pesan kepada Dewan Paroki dan gereja-gereja Katolik di Keuskupan Timika bahwa mendoakan tanah Papua agar tidak ada lagi kekerasan, pembunuhan, dan penembakan terhadap warga sipil. Pastor mengajak WKRI dan seluruh umat Tuhan agar dapat menghadiri misa pagi setiap hari pada pukul 6 waktu Indonesia Timur di Gereja KSK Nabire. Kita di bawah Keuskupan Timika mengikuti pesan Uskup Timika kepada kita sekalian untuk mendoakan tanah Papua agar ada perdamaian dan dialog. Dan sebagai tindak lanjut, Paroki KSK setiap pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur ada misa perdamaian. Nanti WKRI dan umat lainnya bisa bersama-sama mendoakan Papua sesuai dengan seruan
Uskup Timika, ujar Pastor Adri. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Irene Kipimbo, Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Keuskupan Timika, mengungkapkan sejarah baru bagi Kabupaten Nabire di Provinsi Papua Tengah bahwa akan melakukan dan atau telah melakukan pemilihan dan pelantikan bagi 2 Dewan Pengurus Cabang atau DPC, WKRI Santo Antonius Padua Bumi Wonorejo dan Santo Yosep Nabire Barat. Hari ini menjadi momen yang penting bagi kedua DPC ini, seperti yang telah disampaikan Bapak Pastor tadi bahwa selamat memperluas pelayanannya WKRI DPC Santo Antonius Padua Bumi Wonorejo dan Santo Yosep Nabire Barat, ungkap Ibu Irene. Ia meminta agar peserta pemilih dan hadirin memberikan dukungan dan motivasi agar Konfercap dapat berjalan sukses. Konfercap ke-1 atau perdana ini disusun panitia formatur bekerja sama Pastor Paroki KSK dan WKRI DPC KSK Nabire, dan dengan sendirinya Pastor Paroki di cabang masing-masing menjadi pastor rohani yang akan mendampingi. Di sana tempat untuk WKRI masing-masing cabang duduk diskusi, bangun kerjasama guna untuk pelayanan, pinta Ibu Irene. Pantauan Tribun Papua-Tengah.com usai memberikan sambutan, Ketua DPC Keuskupan Timika secara resmi membuka acara Konfercap ke-1 tahun 2005 tersebut. Acara dilanjutkan dengan sidang pleno 1, lanjut ke pleno 2, dan ditutup pleno 3. Dalam rangkaian itu telah memilih Ketua WKRI DPC Santo Antonius Padua Bumi Wonorejo dan Santo Yosep Nabire Barat, serta ranting dari masing-masing DPC. WKRI DPC Santo Antonius Padua Bumi Wonorejo memiliki 2 ranting, ranting Santa Marta Veronica dan ranting Santa Brigita Topo. Kemudian Santo Yosep Nabire Barat juga memiliki 2 ranting, ranting Maria Bunda Yesus dan ranting Santa Maria. Pada kesempatan pemilihan, terpilih Ketua WKRI DPC Santo Antonius Padua Bumi Wonorejo, Ibu Beatrix Edwai Pigome, dan Ketua WKRI DPC Santo Yosep Nabire Barat, Ibu Magdalena Go, masa bakti tahun 2025 hingga 2028. Tribuners, acara Konfercap berlangsung hangat, semangat, dan sukses itu telah memperlebar pelayanan WKRI di Kabupaten Nabire. Diharapkan kepada kaum perempuan Katolik dapat bergabung dan bersatu dalam kepengurusan masing-masing, cabang dan ranting agar dapat menjalankan fungsi tugasnya guna melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sekian rekan kami, Norma di studio, dapat kami laporkan dari Nabire, Papua Tengah. Baik, terima kasih rekan Melkianus, selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.